Halo, selamat pagi untuk kita semua. Kebetulan hari ini saya membuat video dan saya share pada pagi hari. Hanya atau oleh sebab itu saya kasih ucapan selamat pagi untuk kita semua. Shalom. Pada kesempatan ini, seperti yang sudah saya bilang 2 minggu lalu, setelah saya share materi tentang rancop, bab 2 dan bab 3, saya janji bahwa saya akan mengajarkan bagaimana cara kita menyelesaikan masalah atau latihan soal dengan menggunakan metode rancangan acak lengkap atau RAL. Sebelum kita masuk ke latihan soalnya, kita terlebih dahulu review materi yang sudah saya kirimkan atau kita flashback materi saya yang sudah saya berikan untuk mengingatkan lagi bagaimana sih langkah-langkah menyelesaikan latihan soal atau masalah-masalah dengan menggunakan rancangan acak lengkap. Yang pertama, latar belakang. Latar belakang kita menggunakan rancangan acak lengkap. Rancangan acak lengkap ini biasa kita gunakan untuk jenis rancangan atau jenis rancop yang paling sederhana. Terus satuan rancopnya yang digunakan harus homogen. Terus faktor luar kita bisa kontrol dan berikutnya banyak ditemukan di laboratorium atau rumah kaca. Berikutnya, untuk RAL ini atau untuk rancangan acak lengkap ini sering kita kenal dengan kata perlakuan atau biasanya pada materi yang Ibu bagikan Ibu atau saya sebut dengan P begitu. Perlakuan atau P. Di sini ada P tetap dan juga P acak. Kalau P tetap umumnya pada percobaan yang dilakukan di laboratorium. Seluruh perlakuannya atau seluruh P-nya disesuaikan dengan keinginan. Artinya saya mengambil atau saya memberikan makan kepada ikan atau makan kepada binatang apapun sesuai dengan yang saya mau. Itu 20 gram, 40 gram, dan 60 gram. Berikutnya P acak atau P random. P acak ini umumnya pada rancop yang dilakukan di luar laboratorium. Terus rancopnya itu harus dipilih dari beberapa yang ada. Misalnya rancop penangkapan ikan dengan menggunakan gill net dan seterusnya. Terus kita sebagai orang yang meneliti tentang ini harus memilih salah satu nelayan dari setiap atau dari sekian banyak nelayan yang ada. Itu yang disebut dengan P acak. Itu kita memilih secara acak. Kita tidak memandang dia itu misalkan nelayan yang ada di satu kampung begitu, kita tidak memilih dia itu saudaranya kita atau apapun itu, tetapi kita memilih secara acak begitu. Atau misalkan kita mau memberikan bantuan terhadap masyarakat di satu wilayah atau satu kecamatan, di situ bantuan itu kita berikan secara acak tanpa memandang kita punya hubungan keluarga atau apapun terhadap dia. Itu yang dikatakan dengan rancangan acak atau sesuatu yang diberikan secara acak atau lain-lain. Berikutnya syarat untuk menggunakan RAL. Syarat untuk menggunakan RAL adalah bahan percobaan atau satuan percobaan harus sehomogen mungkin. Jadi kita harus buat, misalkan kita punya data itu tidak homogen, kita harus buat dia menjadi homogen. Atau di dalam matematika itu kita merubahnya menjadi homogen dengan cara uji homogenitas. Gitu. Terus yang kedua, perlakuan harus pada selang yang dapat direspon oleh bahan percobaan. Dan yang ketiga, ulangan harus ada minimal 2, paling sedikit 2, tidak boleh 1, paling sedikit 2, agar kita bisa membuat derajat bebas sisa atau DBS minimal. Lanjut ke slide berikut. Kita akan mengetahui apa sih keuntungan dari RAL itu atau rancangan acak lengkap itu. Keuntungan yang pertama, perancangan dan pelaksanaannya mudah. Karena apa? Karena data yang kita gunakan adalah data yang sederhana atau data yang sedikit. Fleksibel dalam hal jumlah perlakuan, jumlah ulangan, dan dapat dilakukan dengan ulangan yang tidak sama. Artinya jumlah P-nya itu sedikit, jumlah ulangannya atau Ibu lambangkan di sini dengan N, jumlah N-nya sedikit, dan kita dapat lakukan dengan ulangan yang tidak sama. Begitu. Terus
tidak memerlukan tingkat pemahaman yang tinggi mengenai bahan percobaan. Yang terakhir, jika kita punya data hilang, tidak akan menimbulkan permasalahan analisis data yang serius. Itu tadi keuntungan. Sekarang kerugian. Kerugiannya adalah ketika kita menggunakan RAL ini, terkadang rancangan yang kita punya tidak efisien. Terus yang kedua, tingkat ketepatan percobaan tidak terlalu memuaskan, kecuali unit benar-benar homogen. Makanya tadi dibilang syaratnya itu harus model atau persamaan atau rencangan yang kita buat itu kita harus buat sedemikian sehingga supaya dia itu benar-benar homogen. Terus hanya sesuai untuk percobaan dengan jumlah perlakuan yang tidak terlalu banyak. Yang terakhir, pengulangan mungkin tidak konsisten atau lemah bila satuan percobaan tidak benar-benar homogen, terutama apabila jumlah ulangannya sedikit. Seperti yang tadi kita bilang, karena dia ini untuk rancangan yang sederhana, maka otomatis P-nya itu sedikit, N-nya itu sedikit, atau ulangannya itu sedikit, sehingga pengulangan mungkin tidak konsisten. Berikutnya, pengacakan dan tata letak. Pengacakan dan tata letak. Di sini dibilang pengacakan dilakukan agar analisis data yang dilakukan menjadi sahih. Pengacakan dapat dilakukan dengan diundi, daftar angka acak, dan bantuan software. Artinya, misalkan kita punya P-nya itu 4 taraf. Dan 4 taraf kita namakan PQRS. Dan kita punya ulangan atau N itu 3 kali. Dengan susunannya matriks 3 kali 4. Matriks ya 3 kali 4. Jadi P1, P2, P3, P1, Q2, Q3, R1, R2, R3, S1, S2, S3. Itu misalkan tata letaknya itu seperti ini. Matriksnya 4 kali 3. Kita punya matriks 4 kali 3, maka diperoleh TR. Sebenarnya maka diperoleh P dikali N. P dikali N itu 4 kali 3, atau matriks satuannya 4 kali 3, jadi 12. Anggota-anggotanya itu ada 12. 12 yang terdiri dari P1 sampai P3, atau P1, Q1, R1, S1, dan sampai P3, Q3, R3, S3. Misalkan tata letak yang sebenarnya seperti ini. Tetapi untuk RAL ini kita melakukan pengacakan dan tata letak yang diacak. Maka jika kita acak tata letak ini, misalkan dalam anggota, tadi kita punya anggota itu 4 kali 3, ketika kita acak atau kita kali masuk, kalau matematika kita kali masuk, maka tata letaknya akan seperti ini. 1, 2, 3, dia akan menjadi matriks 3 kali 4, dengan tata letaknya 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14. Terus kita punya yang tadi tata letaknya dari P1, Q1, R1, S1 akan berubah menjadi tata letak seperti ini. Sebenarnya tata letak seperti ini bisa kita buat manual, bisa kita buat dengan software. Artinya kita bisa membuat sendiri tata letaknya agar dia menjadi acak atau tata letaknya tidak beraturan. Yang dimaksudkan dengan acak artinya tata letaknya tidak beraturan. Berikutnya, untuk RAL ini sendiri menggunakan model linier. Model liniernya adalah YIJ sama dengan mu ditambah, ini sebenarnya lambang tau, tau IJ ditambah epsilon IJ. Contohnya, misalkan kita punya persamaan ini kita gunakan pada teknologi pembesar ikan hias laut dengan menggunakan pakan Tubivex SP. Berarti kita punya I itu adalah 1, 2, 3 sampai P atau perlakuan, dan J itu adalah 1, 2, 3 sampai N atau ulangan, dengan jumlah perlakuan dan jumlah ulangan. Begitu juga dengan YIJ. YIJ ini adalah pengamatan perlakuan ke I dan ulangan ke J. Yang dimaksud dengan pengamatan ini adalah bobot ikan menggunakan Tubivex SP sebanyak I pada ulangan ke J. Begitu juga dengan mu TIJ dan epsilon EIJ. Saya rasa ini cukup jelas.
Kita lanjutkan ke tabulasi data. Misalkan tadi ada data tentang pemberian pemberian di sini teknologi pembesaran ikan hias laut dengan menggunakan pakan Tubivex SP. Misalkan di situ ada data, gitu. Dikasihlah data dengan kadar atau taraf Tubivex SP masing-masing, akan dikasih dengan soal cerita, begitu. Berarti kita sebagai peneliti dituntut untuk harus bisa membuat tabulasi data, atau harus bisa dibawa ke dalam bahasa matematika, harus bisa dibawa ke dalam bahasa tabulasi data. Bagaimana caranya? Di sini untuk RAL sendiri, saya kasih contoh ada 2 model tabulasi data. Model yang pertama ini perlakuan dan ulangan. Perlakuan itu yang pertama saya buat dia vertikal yang terdiri dari A1 sampai AP, dan ulangannya itu horizontal yang terdiri dari 1, 2 sampai N. Di mana, maaf saya belum rubah Y1R semuanya Y1N di sini, di mana di dalam nanti kan teman-teman tolong rubah 1N, 2N, 3N sampai NP. Sampai YP, sorry. Ya, Y1N, Y2N, Y3N, dan YN dikali P. Begitu. Jadi di sini kita punya perlakuan dan ulangan. Dan anggota-anggota dari perlakuan dan ulangan ini misalkan PA1 terhadap N1, itu anggotanya Y11 sampai PAP untuk ulangan N, yaitu YN kali P. Ini anggota-anggotanya. Dari anggota-anggotanya itu kita akan tentukan totalnya. Kita akan tentukan total dari ulangan P dan N yang sudah kita bahas. Jadi yang pertama itu sigma dari A1. Sigma dari A1 yaitu Y11 ditambah Y12 ditambah Y1N. Maaf, ini bukan R, tapi N. Maka kita dapat sigma. Setelah itu kita buat total kuadratnya. Begitu juga seterusnya sampai sigma AP dan sigma AP kuadrat. Untuk hasil yang ini, sigma A, N kali P itu adalah jumlahan dari A1, A2, A3 sampai sigma A dan sigma AP. Maka dapat ini. Setelah itu kita kuadratkan. Untuk hasil yang ini juga adalah sigma dari semua. Dari sigma A1 kuadrat sampai sigma AP kuadrat itu dijumlahkan dapat hasil yang ini. Ini model tabulasi data yang pertama, dan ini adalah model tabulasi data yang kedua. Itu pun sama. Perhatikan, itu pun sama. Cuman yang membedakan adalah ulangannya jadi vertikal, perlakuannya jadi horizontal, totalnya dipindahkan ke bawah. Nah, dengan tadi total dan total kuadrat itu vertikal, di sini total dan total kuadrat menjadi horizontal. Saran saja untuk teman-teman yang misalkan diberikan data untuk menghitung hasil dari tabulasi data ini, sebaiknya menggunakan model tabulasi data yang pertama, biar lebih mudah untuk menghitungnya begitu. Sebenarnya sama saja, untuk model kedua pun sama, tetapi kalau dari saya sendiri, saya lebih senang pakai model yang pertama. Berikutnya, setelah kita menentukan tabulasi data, tadi tabulasi data itu sampai ke sekarang itu sebenarnya adalah langkah-langkah bagaimana menyelesaikan masalah dengan menggunakan RAL. Yang pertama kita menentukan tabulasi data, yang kedua kita menentukan sidik ragam RAL atau biasa kita sebut dengan analisis ragam. Untuk analisis, tujuan dari menyelesaikan analisis ragam ini adalah supaya kita mendapatkan nilai yang bisa kita isi pada analisis varian atau analisis ragam atau tabel ANOVA. Makanya kita menyelesaikan sidik ragam RAL ini. Yang pertama, langkah apa yang harus kita lakukan? Yang pertama adalah kita menentukan faktor korelasi atau faktor hubungan. Faktor hubungan itu diperoleh dari sigma AP
sigma P kali N atau N kali P kuadrat dibagi dengan P kali N. Ini tadi kalau misalkan kita sudah buat tabulasi datanya, sebenarnya kita tidak perlu cari lagi karena nilainya sudah diperoleh, yaitu nilai yang ini. Terus berikutnya dibagi dengan P kali N. P kali N itu adalah jumlah P dan jumlah N sebagai ulangan. Begitu. Jadi misalnya tadi kita punya data yang pertama sekali, data yang ini misalkan kita punya P-nya itu 4, N-nya itu 3, maka kalau jika dimasukkan ke sini, jadi 3 dikali 4. Contoh. Gitu. Nanti kita lebih jelasnya kita di latihan soal. Berikutnya kita tentukan JK total atau JKT. JKT itu diperoleh dari anggota dari tabel masing-masing dikuadratkan dan dijumlahkan, setelah itu dikurang dengan nilai FK yang tadi kita sudah cari di awal. Jadi untuk anggotanya yang ini, semua anggota yang ini dikuadratkan, begitu. Semua anggota dikuadrat, jadi Y11 kuadrat, Y12 kuadrat sampai YNP kuadrat. Itu semua dijumlahkan. Setelah itu baru dikurang dengan nilai faktor korelasinya. Saya harap di sini mengerti ya. Berikutnya JK perlakuan atau JKP. Nilai JKP ini adalah sigma dari A1 atau anggota dari Y11, Y21 sampai anggota dari A1 yang dikuadratkan, anggota dari A2 yang dikuadratkan sampai sigma AP pangkat 2 atau dikuadratkan per N. N ini jumlah ulangan, N ini merupakan jumlah ulangan dikurang dengan PK. Sebenarnya nilai ini pun juga pada tabulasi data sudah kita cari nilainya, yaitu yang ini. Ini semua dijumlahkan. Kita tidak perlu jumlahkan kalau misalnya kita buat total kuadratnya dan setelah dijumlahkan hasilnya seperti ini. Ini nilai hasil yang ini nanti dimasukkan ke sini. Maka diperoleh hasil dari JKP. Setelah itu kita akan cari JK galat, yaitu JKG. JKG itu diperoleh dari nilai JKT dikurangi dengan nilai JKP, maka kita dapat JK galat. Berikutnya setelah kita menentukan sidik ragamnya, kita akan mendapatkan nilai-nilai dari JK T dan JKP serta JK galat. Setelah itu kita akan masukkan ke dalam analisis varian ANOVA atau tabel analisis ragam. Tabel analisis ragam ini ada keragaman, yaitu perlakuan, galat, dan juga total. Terus derajat bebasnya terhadap perlakuan, terhadap galat, dan juga terhadap total. Begitu juga dengan jumlah kuadrat tengah, S hitung, dan S tabel. Di sini untuk menjadi derajat bebas pada perlakuan, tadi saya bilang untuk derajat bebasnya sendiri, derajat bebas sendiri di dalam tabel derajat bebas untuk perlakuan itu misalnya kita namakan dengan P1. P1 yaitu perlakuan dikurang 1 atau banyaknya perlakuan dikurang 1. Derajat bebas untuk galat kita misalkan P2. P2 itu adalah P dikalikan N kurang 1 atau kita kali masuk P ini terhadap N dikurang 1. Kita akan peroleh hasilnya. Begitu juga dengan derajat bebas terhadap total atau DBT itu adalah P N kurang 1 atau dengan kata lain bahwa derajat bebas untuk total ini sendiri adalah V1 ditambah V2. Kita akan peroleh nilainya. Setelah itu untuk mencari jumlah kuadrat. Jumlah kuadrat terhadap P, jumlah kuadrat terhadap G, dan jumlah kuadrat terhadap T, itu kita sudah cari nilainya pada awalnya. Yaitu JK total, JK perlakuan, dan JK galat. Setelah itu kita akan mencari lagi kuadrat tengah. Kuadrat tengah itu diperoleh dari JKP. JKP yang ini dibagi dengan V1, di mana V1 itu adalah
P kurang 1. Begitu juga dengan JKG, yaitu JKG kuadrat tengah untuk galat, begitu ya. Ini kita sebut dia dengan KTP dan KTG. Kuadrat tengah untuk perlakuan dan kuadrat tengah untuk galat. Kuadrat tengah untuk perlakuan ini sendiri adalah JKP dibagi dengan P1 atau P kurang 1. Begitu juga dengan KTG, yaitu JKG dibagi dengan V2 atau P kali N kurang 1. P kali N kurang 1. Setelah itu kita akan menentukan hipotesisnya. Hipotesis itu kita bisa tentukan dengan cara yang pertama, perlakuan berpengaruh nyata atau H1 diterima jika taraf uji 5%-nya itu sama dengan atau lebih kecil sama dengan F hitung lebih kecil sama dengan F tabel. Jadi artinya misalkan kita punya F hitung itu, dia akan jika F hitungnya itu lebih kecil sama dengan F tabel 5%. Kalau kita lihat pada tabel distribusi F, yaitu kita pakai tabel distribusi F 0,05. Jika F hitung yang kita peroleh dengan cara, F hitung yang ini, F hitung diperoleh dari KTP. KTP itu adalah kuadrat tengah perlakuan dibagi dengan kuadrat tengah galat, kita dapat F hitung. Jika F hitung yang ini pada taraf 5%-nya itu, F hitungnya lebih kecil dari F tabel, nanti pada akhir saya akan ajar bagaimana cara menggunakan kita ulang lagi bagaimana cara menggunakan F tabel. Jika F hitungnya itu lebih kecil dari F tabel, F tabelnya itu lebih kecil dari F hitung, F tabelnya itu kalau lebih kecil dari F hitung, maka H1-nya diterima untuk taraf 5%, begitu juga untuk taraf 1% atau 0,01. Atau perlakuan berpengaruh tidak nyata atau H0 diterima pada taraf uji 5% jika F hitungnya itu lebih kecil dari F tabel atau F tabelnya itu lebih besar daripada F hitung. Ya, untuk lebih jelas membahas tentang bagaimana langkah-langkah mengerjakan RAL, alangkah baiknya kita langsung masuk ke contoh soal untuk mempermudah kita mengerti tentang apa yang tadi sudah kita belajar, langkah-langkah yang sudah kita belajar. Yang pertama, misalkan kita punya satu contoh soal, seperti Ibu ulang untuk contoh soal yang tadi, misalkan kita punya sebuah penelitian melakukan teknologi pembesaran ikan hias laut dengan menggunakan pakan tubifax. Pada teknologi ini, dia melakukan atau dia memberikan rancopnya itu berbagai jumlah tubifax sebagai pakan ikan hias laut sebanyak 1%, 3%, 5%, dan juga 7%. Di mana masing-masing taraf ini atau masing-masing tubifax yang diberikan ini kita namakan dengan perlakuan T1, T2, T3, dan T4. Yang berikutnya, dari yang sudah kita buat ini, kita melakukan atau dilakukan dengan ulangan sebanyak 3 kali. Dan data ini kita akan analisis dengan menggunakan UJF. UJF itu kita gunakan untuk menentukan hipotesisnya. Hipotesisnya yaitu apakah H1 diterima dan H0 ditolak atau H0 diterima dan H1 ditolak. Itu kita menggunakan UJF. Nah, dari soal yang ada ini dengan sendirinya kita sudah mengetahui bahwa P dari soal ini adalah 4 atau N-nya itu adalah atau N-nya itu sama dengan 3. Jadi P sama dengan 4 dan N sama dengan 3.
Terus misalkan to be facts yang kita berikan untuk taraf 1%, 3%, 5%, dan 7% dengan 3 kali ulangan. Misalkan kita punya data ini 6,23, 6,25 sampai 6,33. Begitu. Dengan rumus pencarian faktor korelasi seperti yang sudah dijelaskan tadi, JKT, JKP, dan JK Galap. Sebelum kita menyelesaikan faktor korelasi, JKT, JKP, dan JK Galap, kita harus terlebih dahulu menentukan total dan total kuadrat. Total ini diperoleh dari 6,23, misalkan taraf 1%, untuk masing-masing ulangan. Gitu, masing-masing ulangan dijumlahkan. Itu 6,23 ditambah 6,25 ditambah 6,31, maka diperoleh hasilnya. Hasilnya seperti ini. Jadi dari setiap ulangan dan setiap taraf diperoleh. Setelah itu hasil dari ini dijumlahkan dapat 75,74. 75,74 dikuadratkan dapat 5.736,54. Begitu juga dengan total kuadrat. Total kuadrat ini diperoleh dari misalnya di baris 1 diperoleh dari 18,79 dikuadratkan. Terus berikutnya. Setelah kita dapatkan hasilnya untuk keempat taraf ini, kita jumlahkan, maka hasilnya menjadi 1434,21. Setelah itu, hasil yang kita peroleh, kita akan pakai untuk menentukan faktor korelasi JKT, JKP, dan juga dari hasil yang kita peroleh, hasil total kuadrat itu kita masukkan ke dalam rumus-rumus yang dibentuk oleh faktor korelasi JKT, JKP, dan JKG. Nah, seperti ini. Untuk mencari faktor korelasi. Faktor korelasi itu adalah sigma A N kali P dikuadratkan dibagi dengan N kali P. Kita punya sigma A N kali P dikuadratkan ini hasilnya adalah 5.736,54. Kita masukkan ke sini, kita bagi dengan 3 kali 4, maka kita peroleh 478,046. Itu untuk faktor, kita sudah memperoleh faktor korelasi. Setelah itu, nilai faktor korelasi ini kita akan pakai untuk mencari JKT dan JKP. JKT ini sendiri adalah hasil dari anggota-anggota pada perlakuan dan ulangan, yaitu Y11 masing-masing dikuadratkan, dijumlahkan, setelah itu dikurangi dengan faktor korelasi, sehingga didapat nilai 0,036. Itu untuk JKT. Begitu juga dengan JKP. JKP ini diperoleh dari semua sigma, maaf, ini sebenarnya dikuadratkan ya, maaf. Sigma A1 kuadrat ditambah sigma A2 kuadrat, begitu. A1 kuadrat sampai sigma AP dikuadratkan. Di sini kita sudah cari di total kuadrat, yaitu 1434,21 dibagi dengan jumlah ulangan atau 3, dikurangi dengan faktor korelasi sehingga diperoleh 0,024. Berarti kita sudah punya nilai JKT dan JKP. Berikutnya kita akan cari JKG, yaitu JKG diperoleh dari JKT kurang JKP. Jadi JKT kurang JKP itu 0,036 dikurang dengan 0,024. Hasilnya adalah 0,012. Dari tadi yang kita sudah kerjakan itu, kita masukkan ke dalam tabel analisis ragam. Tabel analisis ragamnya seperti ini. Misalkan keragaman perlakuan derajat bebas terhadap P, yaitu V1, kita misalkan V1 dengan V1 adalah P kurang 1, atau banyaknya perlakuan, yaitu 4 dikurang 1 sama dengan 3, begitu juga dengan V2, dan begitu juga dengan total.
jumlah kuadrat tadi, JKP, JKG, dan JKT sudah kita peroleh, yaitu 0,24, 0,12, 0,024, 0,012, dan 0,036. Setelah itu, kuadrat tengahnya ini kita peroleh dari 0,024 dibagi dengan 3, dan 0,012 dibagi dengan 8. Untuk F hitungnya sendiri diperoleh dari kuadrat tengah KTP dibagi dengan KTY. Sehingga kita peroleh 5,33. Dan perhatikan nilai F tabelnya ini. Perhatikan, untuk F tabel taraf 5%. Taraf 5%-nya itu adalah 4,07 dan taraf 1% adalah 7,59. Tadi kita flashback, tadi di sini untuk pengujian hipotesis, dia bilang misalkan perlakuan berpengaruh nyata atau H1 diterima, H1 diterima pada taraf uji, H1 diterima pada taraf uji 5% ketika F hitungnya itu lebih besar dari F tabel. Dan taraf 1% juga sama, yaitu F hitung lebih besar dari F tabel. Tetapi jika H0-nya diterima pada taraf uji 5% dan taraf uji 1%, maka F hitungnya itu harus lebih kecil dari F tabel. Sekarang kita lihat, kita punya F hitung itu sendiri untuk taraf 5% adalah 4,07, sedangkan F tabel 5,33. Berarti F hitung itu lebih besar daripada F tabel untuk taraf 5%. Maka H1-nya itu diterima atau berpengaruh nyata. Tetapi tidak berlaku untuk F tabel pada 1%. Karena jika F tabel pada 1% ini adalah F hitungnya itu lebih kecil daripada F tabel, maka H0-nya yang diterima, H1-nya tidak diterima. Begitu. Untuk mengerti bagaimana menentukan H1 diterima dengan H0 diterima. Tergantung kita membuat hipotesisnya seperti apa. Kita harus bisa menentukan hipotesisnya, setelah itu baru kita menentukan lagi apakah hipotesis itu diterima atau ditolak. Berpengaruh nyata atau tidak. Begitu. Untuk berikutnya, sebelum kita masuk ke saya berikan soal untuk soal latihan, kita terlebih dahulu bagaimana kita belajar cara untuk melihat atau kita flashback lagi cara untuk melihat tabel distribusi F. Ya, coba perhatikan. Ini merupakan titik persentase distribusi F untuk taraf 0,05 atau 5% tadi. Cara melihatnya adalah kita misalkan ini N1 dan N2. Gitu ya. N1 dan N2. Ya, coba perhatikan kita punya N1 dan N2. N1 dan N2 ini kita misalkan tadi kita punya N1 itu V1 yaitu 3 dan N2 yaitu V2 yaitu 8. Nah, untuk hasil pada tabel analisis ragam tadi atau tabel ANOVA tadi. Jadi, kita misalkan kita punya N1 itu 3, maka kita lihat pada tabel yang vertikal, angka 3-nya di mana? Kita kasih tanda di situ. Setelah itu kita punya V2 atau N2. V2 atau N2 itu kita lihat pada untuk N1-nya kita lihat pada horizontal. Dari kiri ke kanan kita lihat tanda 3, kita kasih tanda. Setelah itu untuk V2 itu vertikal atau N2 itu vertikal. Karena kita punya V2 sama dengan 8, maka kita lihat pada angka 8. Setelah kita kasih tanda di angka 3 dan angka 8, kita lihat pada titik koordinat antara 3 dan 8, maka kita beroleh nilai 4,07. 4,07. Perhatikan ya, Ibu mau pindah slide. Perhatikan 3 dan 8, maka kita peroleh nilai F tabelnya itu 4,07. Jadi, sebagai catatan untuk melihat tabel distribusi, maka dilihat V1 dan V2 atau terserah kita mendefinisikan untuk
derajat bebas, kita akan melihat derajat bebas perlakuan dan derajat bebas galat begitu. Derajat bebas perlakuan DBP dan DBG. Kita akan melihat itu. DBP akan menjadi V1, kita misalkan V1, di sini dia bilang N1, berarti bisa juga kita ganti dengan N1. Terus untuk derajat bebas galat kita ganti dengan N2 atau V2, baru kita tentukan F tabelnya. F tabelnya seperti ini. Nanti ini pun berlaku untuk F tabel di taraf 0,01 atau 1%. Saya berharap kalian setelah melihat video penggunaan tabel distribusi F ini sudah mengerti bagaimana cara menggunakannya. Ya, dari tabel yang tadi sudah kita lihat, Ibu kembali lagi di sidik ragamnya. Jadi yang tadi 3 itu diambil dari derajat bebas perlakuan, dan 8 itu diperoleh dari derajat bebas jalan. Jadi derajat bebas ini menjadi N1 atau V1, yaitu dia kita lihat pada baris horizontal dari kiri ke kanan, dan derajat bebas galat itu dia menjadi vertikal dari atas ke bawah, sehingga kita peroleh F tabel 5% dan 1%. Jadi cara baca untuk taraf 1% pun sama. Ini latihan soalnya. Semoga kalian mengerti. Untuk kurang dan lebihnya, saya mohon maaf. Buat videonya pun masih amatir, tapi saya berharap video ini bisa bermanfaat untuk kalian sebagai bahan belajar. Untuk materi-materi berikutnya akan saya buat videonya, saya sharing, dan video ini saya karena tidak bisa bagi ke kampus, videonya ini terlalu besar, maka saya akan berbagi di YouTube dan saya akan sharing linknya untuk kalian download atau kalian nonton. Jangan lupa subscribe dan tekan tombol lonceng. Terima kasih, dan untuk bahan latihannya saya memberikan satu tugas, tolong diselesaikan dan dikumpul paling lambat hari Senin minggu depan. Minggu depan saya lupa tanggal berapa, tapi minggu depan dari tugas ini saya kirim minggu depan paling lambat hari Senin jam 12 siang. Terima kasih dan selamat pagi untuk kita semua.